Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebelum dimulai, perkenalkan saya Nurul Jana, PPL 2 IAIN Purwokerto. Nah, kali ini kita akan belajar bersama terkait Khalifah Utsman bin Affan. Oke, langsung saja. Sebelum dimulai, kita diharapkan nanti ya anak-anak dapat menceritakan tentang biografi singkat ya Utsman bin Affan, dan nanti juga bisa mengetahui ada kemajuan yang dicapai, kemudian ada konflik-konfliknya, terus sampai akhir hayatnya beliau itu seperti apa. Tapi ini mungkin secara singkatnya saja. Untuk lengkapnya nanti anak-anak bisa membaca di buku referensi yang lain, di buku-buku sejarah pasti banyak. Yang pertama ada biografi dan kepribadian Khalifah Utsman bin Affan. Nama lengkap beliau adalah Utsman bin Affan bin Abdul Ash bin Abdul Umayyah. Nah, beliau lahir tahun 574 Masehi, kira-kira sekitar saat Nabi usia 5 tahun. Jadi kalau dihitung dari sekarang ya sekitar 1500 tahun yang lalu lah ya. Nah, ibunya itu bernama Arwa binti Quris bin Rabi'ah. Bapaknya nggak ada. Nah, itu tadi betul ya. Namanya Affan. Karena bin menunjukkan nama. Nah, Utsman ini termasuk ke dalam as-sabiqun al-awwalun atau orang-orang yang masuk Islam pada era-era pertama. Awal Nabi diangkat kenabian itu beliau diajak oleh Khalifah Abu Bakar. Nah, kepribadiannya itu bagaimana? Beliau itu terkenal sangat orang yang sangat dermawan. Pokoknya baik banget. Nah, itu di situ ada itu beliau mendermakan 950 unta dan 59 ekor kuda dan 1000 dinar untuk kepentingan logistik tentara Islam pada saat perang Tabuk. Pokoknya jangan dibayangkan, itu banyak banget ya. Nah, beliau juga mendapat gelar Dzun Nurain atau pemilik dua cahaya karena beliau memperistri dua putri Rasulullah yaitu Ummu Kulsum dan Ruqayyah. Selanjutnya, Utsman bin Affan ini diangkat menjadi khalifah pada saat usia 70 tahun. Nah, kalau di Indonesia kayaknya 70 tahun udah mbah-mbah ya, tapi jangan dibayangkan beliau ini udah kayak mbah-mbah karena usia orang-orang pada zaman Nabi itu panjang-panjang dan mungkin pada saat itu masih sehat ya, masih segar bugar dan ya nggak kayak di sinilah. Nah, ini diangkat menjadi khalifah karena menggantikan khalifah sebelumnya yaitu Umar bin Khattab. Tahu nggak wafatnya kenapa? Karena terbunuh. Iya benar sekali. Nah, Khalifah Utsman ini terpilih melalui jalan musyawarah. Selanjutnya, kemajuan yang ada itu pada saat kekhalifahan beliau di bidang pemerintahan, diantaranya memadamkan gerakan separatis yang terjadi di daerah Khurasan dan Iskandaria. Gerakan separatis ini apa? Jadi gerakan ya mirip pemberontakan ya, keinginan untuk keluar dari suatu negara. Jadi daerah Khurasan ini sama Iskandaria ini kepengen ya keluar dari bawah kepemimpinan Khalifah Utsman, tapi beliau berhasil meredamkannya. Kemudian di bidang sosial budaya, yang paling terkenal itu modernisasi angkatan laut. Pokoknya pada saat itu armada lautnya sangat terkenal. Terus membangun sarana prasarana itu apa aja? Ada waduk, tempat ibadah, itu masjid ya. Terus ada bendungan untuk mencegah adanya banjir dan merenovasi Masjid Nabawi, membangun penjara. Terus, nah ini yang kita kita harus berterima kasih kepada beliau adanya standarisasi mushaf yang sekarang ini dikenal dengan Mushaf Utsmani. Kalau nggak ada beliau mungkin Al-Quran sampai saat ini tercecer, bahkan ada yang mungkin tidak tahu. Ya. Dinamika dan konflik ya pasti dalam suatu kepemimpinan itu ada beliau itu memiliki ya konflik ya, dinamikanya itu macam-macamnya, serba-serbinya di kepemimpinan.
Ini ada yang pertama itu bidang pengamanan dan ke dalam dan perluasan wilayah. Pengamanan ke dalam berarti ya pengamanan di wilayah kekuasaannya. Itu yang pertama ada menumpas para pembangkang dan pemberontak. Selanjutnya ada perluasan wilayah. Nah, ini perluasan wilayah pada masa Utsman ini itu melanjutkan apa ya? Melanjutkan perluasan wilayah saat Khalifah Umar. Nah, ini mengandalkan armada angkatan laut. Hanya karena saking terkenal hebatnya itu armada angkatan laut sampai saat perluasan wilayah itu pernah ya terjadi perang ya di laut ya. Terus pemberontakan dan fitnah. Ini udah kita ketahui kan bahwa Khalifah Utsman ini saking dermawannya ini malah awalnya kan baik ya, tapi di akhir-akhir itu melewati batas. Bahkan sampai uang Baitul Mal itu dipakai untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Banyak nepotisme ini mengangkat keluarganya menjadi pejabat. Terus ada primordial kesukuan. Nah, primordial kesukuan ini ya sama ya, mirip nepotisme, tapi mengangkat kerabat-kerabatnya yang dari Bani Umayyah ini sangat menjadi pejabat. Nah, ini sangat mencolok, jadi menimbulkan orang-orang rakyatnya ini yang merasa tertindas, yang merasa tidak adil ini melakukan pemberontakan. Nah, sampai pada akhirnya karena saking banyaknya pemberontakan, sampai-sampai itu rumahnya beliau itu dikepung selama 40 hari di bulan Ramadan sampai bulan Dzulhijjah. Ya pokoknya ya jangan dibayangkan, itu sangat-sangat ya genting ya. Tapi karena beliau itu tidak menginginkan pertumpahan darah, akhirnya ya mungkin bisa dikatakan mendiamkan ya. Dan akhirnya pada saat beliau sedang baca Al-Quran, ada pemberontak yang berhasil masuk ke rumahnya dan membunuh beliau. Beliau wafat pada tanggal 18 Dzulhijjah tahun 35 Hijriah dan usianya 82 tahun. Jadi beliau menjadi khalifah itu selama 12 tahun. Beliau dimakamkan di kuburan Baqi di Madinah. Kuburan Baqi ini kuburannya para istri Rasul, para sahabat-sahabat Rasul ya. Nah, oke. Selanjutnya silakan dikerjakan. Ini soalnya ada 3 dan ketentuannya juga sudah ada ya. Nah, oke. Dari sini kita mungkin bisa mengambil hikmah ya dari masa kepemimpinan khalifah. Ini bisa ditiru yang baik-baiknya. Itu apa? Yaitu kedermawanan, sikap suka memberinya. Karena beliau ini benar-benar tidak memandang siapa aja. Pokoknya eman lah. Kalau menurut bahasa Jawa itu namanya loman ya. Pokoknya mungkin kita itu bisa meniru sikap beliau yang seperti ini. Pokoknya bisa diambil untuk kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Karena ya kita tahu ya bahwa sikap dermawan ini ya bisa membawa manfaat untuk diri kita dan juga membantu orang lain. Oke, mungkin ini penjelasan dari Ibu. Masih banyak kekurangan, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, sebelum ditutup, mari kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan, tetap terapkan protokol kesehatan. Dari Ibu sekian ya. Mudah-mudahan kita nanti di lain kesempatan bisa berjumpa ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.